tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini berisi diberikannya kemerdekaan Indonesia diawali oleh Tenno Aika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindu Timur. Konnichiwa, Nippon Seibu wa Indonesia Kokumin ni Sorateki ni wa Jiyuu ni naru to seigen shimasu. Watashi wa Dogoritsu o makinozonde nana no gimo ahtasu teme hiside tatakata rikubun hisitaki no yuki ni toteme ureshiku toteme kando shiteimasu. Arigatou. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenalkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami mengeluarkan rasa terima kasih dan hikmat kepada Yang Mulia Tenno Aika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami. Yang telah berpuluh tahun itu saya nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih setelah dikeluarkannya janji tersebut. Saudara-saudara, sebelum sidang hari ini saya buka, marilah kita memanjatkan syukur kepada Yang Maha Pencipta yang telah mempertemukan kita dalam situasi dan suasana seperti di dalam saat ini. Pada hari ini, kita semua yang hadir di sini sebagai anggota badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan mendapat tugas yang tidak ringan. Badan ini dibentuk untuk kita bala tentara TNI POM dan terdiri dari perwakilan seluruh masyarakat dan ditambah dengan 7 orang anggota khusus yang mewakili pemerintah bala tentara. Kita semua harus instan bahwa yang akan dikemukakan nanti tentulah bukan hanya untuk diri pribadi, akan tetapi untuk keinginan dan pendapat rakyat yang sudah didengarkan. Untuk itu kita semua harus menjalin hubungan yang erat dengan seluruh rakyat Indonesia. Tugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia tentu tidak mudah karena ingatan dan gambaran akan kemerdekaan sudah tidak jelas dan bahkan dikatakan kabur. Hal itu disebabkan oleh penjajahan Belanda yang sejak saat itu pula telah merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Beruntunglah kita mengalami peperangan Asia Timur Raya, di mana kita mendapatkan pengalaman yang akan memberi arah kemerdekaan dengan terus bersatu, bahu-membahu, menghancurkan imperialisme sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda.
serta tekad bulat bersatu padu, pasti kita menang. Pada saat itulah kita dapat mendirikan negara Indonesia yang merdeka seperti yang diimpikan oleh seluruh bangsa ini. Dengan demikian akan terbentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera. Akhirnya sidang ini saya buka. Saudara-saudara, ada satu soal yang segenap anggota bangsa penyelidik dalam sidang ini harus mengemukakan pendapatnya. Di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti kita dirikan? Kepada yang sudah siap, dipersilahkan angkat tangan. Saudara Muhammad Kami dipersilahkan. Yang mulia rapat yang terhormat, angkat bicara dalam rapat panitia pendidikan Indonesia Merdeka ini memberikan ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang tertimbun di atas kepala dan kedua bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa, kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, menimbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menyelidiki beberapa keadaan-keadaan penting adalah dengan keinsafan untuk negara Indonesia seluruhnya. Negara baru yang akan kita bentuk adalah satu negara kebangsaan Indonesia atau nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ialah sebagian menjadi pelaksanaan keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nasionalisme atau dasar kebangsaan yang mengikat kita, keturunan, dan sesama kemauan bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru yang berisi paham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang diiringi oleh mereka. Inilah lain bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang daripada usaha rakyat Indonesia untuk mendirikan susunan kenegaraan Indonesia waktu terbentuk dalam Sailendra Sriwijaya yang beratus-ratus tahun lamanya. Waktu mendirikan negara Indonesia kedua seperti yang terbentuk dalam Kerajaan Majapahit, sementara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan Buddha yang memakai dasar ketentuan yang selaras dengan kepercayaan Bangkalan dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia yang kedua disusun atas dasar keberlembuan dan bersandar kepada panduan agama Sila dan Buddha Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang akan datang adalah mulai negara Indonesia kebangsaan yang berketuhanan. Tuan pembicara salah paham. Sebagai sudah saya terangkan tadi, yang dibicarakan adalah tentang dasar-dasarnya Indonesia. Kalau saya dengarkan, yang selanjutnya tadi tentang bentuk Indonesia merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup, hendaklah bicara pada dasar-dasar negara Indonesia. Baik, saya perhatikan dan saya lanjutkan. Pembicaraan saya lanjutkan dengan keinsafan dan kedahsyatan perang dan kesungguhan waktu. Kedua-duanya rakyat Indonesia merasakan dan mau menahan nasib sekarang ini. Kesungguhan waktu itu dari saat ke saat menebalkan keyakinan dan pendirian bahwa hari pelantikan negara sudah dekat. Jikalau pelantikan sudah terlampau, maka bertambahlah di atas dunia satu anggota baru yang sudah berumur tua dan berperadaban luhur. Bangsa Indonesia menjelma kembali setelah menderita perjuangan dan berperang. Saya rasa Tuan salah. Tuan menyimpang dari apa yang dimaksudkan. Baik, saya turuti perintah itu. Walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara mengenai juga soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintah dan begitu juga tentang hak anak. Itu lain hari akan dibicarakan. Jadi, kalau tidak ada lagi tentang dasar-dasar negara, saya kira saudara saya persilakan. Nanti dulu Tuan Kaito. Pada permulaan tidak diterangkan apa-apa yang mengenai dasar soal daerah penduduk dan tanah juga terhitung masuk dalam pembentukan negara. Saya rasa semua takluk pada pimpinan. Baik,
Saya akan turut walaupun saya tidak akan takut. Silakan dilanjutkan pembicaraan. Tuan Kaito, habislah pembicaraan saya. Tetapi karena tadi Tuan Kaito memberikan kesempatan kepada kita semua yang juga boleh mengeluarkan perasaan, maka saya curahkan juga perasaan saya dengan sebuah syair. Republik Indonesia, abadilah Republik Indonesia untuk selama-lamanya, yang dilindungi tumpah darah benua kepulauan yang indah antara cakrawala langit yang murni dengan bumi tanah yang sakti. Di samping teman, di hadapan lawan, negara pendiri ditakdirkan Tuhan untuk keselamatan seluruh bangsa supaya bahagia dengan menjunjung kedaulatan negara di atas abu negara kedua. Kami membentuk negara ketiga diiringi lagu Indonesia Raya. Di bawah kibaran bendera bangsa, di sanalah rakyat hidup melindungi menjual merdeka. Saudara Muhammad Yani, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan Saudara Muhammad Taka untuk menyampaikan pemikirannya. Paduka Tuan Keatio, sidang yang terhormat, berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan para pembicara terdahulu menyiratkan ketidakmampuan melepas diri dari bayang-bayang class and states, gereja dan negara, sebagaimana terjadi di bumi Eropa. Pandangan ini salah, karena perhubungan class and state berlainan dengan perhubungan Islam dan negara yang pada asalnya mempunyai hubungan dari atas ke bawah yang menguasai hidup orang banyak. Kalau ada pertentangan antara state sebagai negara dan class sebagai dasar yang berkuasa atas umat yang sama, keduanya itu tidak menyarankan, tetapi antara Islam dan negara tidak ada pertentangan, oleh karena Islam adalah agama dan bukan negara. Paling jauh boleh dikatakan dengan ucapan oleh paradoksa, Islam ialah masyarakat yang mempunyai lingkungannya dalam masyarakat, tetapi ia tidak mempunyai organisasi sebagaimana gereja. Oleh sebab itu dilakukan state. Kita tidak mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara, melainkan kita mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan itu hilanglah sifatlah yang murni. Sidang yang terhormat, kita harus menentang individualisme, dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar baru, di atas gotong royong dan usaha bersama. Jangan kita beri kekuatan yang sekuasa-kuasanya kepada negara untuk menjadi negara baru, itu adalah negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya tentang warga negara disebutkan juga hak supaya jangan takut untuk mengeluarkan suara. Formulirnya atau redaksinya boleh kita serahkan ke panitia pencetak. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan. Sebab kita dirikan negara kita kepada dasar kedaulatan rakyat. Ada baiknya satu tanggungan ini diberikan kepada rakyat. Itu hak merdeka berpikir. Memang ini agak sedikit berbau individualisme, tetapi saya katakan tadi, ini bukan individualisme. Usulan saya tiada lain dan tiada bukan ialah untuk menjaga supaya negara yang kita dirikan ini ialah negara pengurus
Siap. Terima kasih Saudara Muhammad Hatta. Untuk selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo untuk memaparkan pemikirannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala pengantar kata dan ucapan terima kasih yang sebaik-baiknya dari para pembicara yang telah lalu saya ikuti dengan sepenuhnya. Maka di sini saya tidak akan memulai pembicaraan lain, melainkan saya akan terus membicarakan dan mengungkapkan segala yang terasa di dalam hati dan apa yang menjadi pendapat saya. Tuan-tuan yang terhormat, tiap-tiap masyarakat atau negara apabila sudah kusut dan kocar kacir, apabila sudah bobrok, hingga tidak ada batas antara buruk dan baik, halal dan haram, usaha-usaha yang baik diabaikan, dan laku kemaksiatan dianggap kesenangan biasa dan umum. Niscaya Allah membangkitkan para nabi dan rasul untuk memimpin dan membangunkan masyarakat baru yang teratur, yang menuju keadilan dan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Manusia tidak akan hidup jika tidak bercampur gaul dan tolong-menolong untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia adalah negara atau masyarakat. Maka perkenankanlah saya terlebih dahulu akan mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan sidang yang terhormat, segala macam kekusutan dan kekacauan masyarakat itu timbul dari keadaan jiwa yang kusut, yang didorong oleh hawa nafsu yang jahat di dalam dada manusia, lalu menimbulkan akhlak yang hina serta kemauan jahat dan tamak serakah, yang akibatnya melahirkan perbuatan jahat dan aniaya. Akhirnya menyebabkan kekusutan dan kesesuaian masyarakat. Setengah dari kehendak jahat yang paling berbahaya ialah tamak dan serakah, yaitu hendak menang sendiri, hendak enak sendiri, hendak kaya sendiri, dan hendak mendapat nama sendiri. Kehendak demikian itu sangat jahat. Perkara yang hampir menjadi bulat atau telah bulat karena adanya keinginan mencari menang dan nama sendiri, itu dapat menjadi pecah lagi. Inilah misal yang terdapat umumnya orang mengajak, marilah kita bermusyawarah. Oleh karena itu, dengan ringkas saya katakan, segala perbuatan meskipun kelihatannya baik, tetapi bila didorong oleh hawa nafsu, niscaya dianggap tidak akan menjadi baik dan tak mungkin dapat menghasilkan kebaikan. Akhlak perseorangan harus mendapat perbaikan. Dalam usahanya memperbaiki masyarakat, para nabi dan rasul bermula menitik beratkan kepada perbaikan budi pekerti. Perseorangan yang menjadi
jika budi pekerti anggota-anggota masyarakat baik, niscaya keadaan masyarakat itu akan baik pula. Dan selanjutnya, tentu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kemajuan yang baik dan utama. Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh, maka bangunkanlah negara di atas dasar ajaran Islam seperti dalam surah Al-Imran ayat 103. Dan jangan lupa sabda Nabi Muhammad SAW, hubungan seorang mukmin antara satu dan yang lain bagai batu dan dalam tembok. Satu dan lainnya kokoh mengokohkan agama pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengerahkan agama. Bukan hanya perkara agama yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Apabila diperbincangkan dengan tidak berdasarkan kejujuran dan kesucian dan keikhlasan perkara bentuk negara kita ini, republik atau monarki, serikat atau kesatuan, itu pun dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang amat hebat dan dahsyat. Semangat berselisih pokok pangkal perpecahan. Warisan zaman kolonial penghalang persatuan. Bila pembicaraan dan permusyawaratan tidak didasarkan kesucian dan keikhlasan serta kejujuran, tetapi berdasarkan keinginan perseorangan atau golongan untuk menang sendiri atau enak sendiri, mendapat nama sendiri, atau berdasarkan kekhawatiran tidak akan mendapatkan pangkat atau kursi, sudah pasti akan timbul perpecahan dan pembantaian yang lebih dahsyat dan berbahaya. Paduka Tuan Kaitio dan sidang yang terhormat, pembicaraan saya yang sedikit panjang ini rupanya sudah cukup dan tidak ada lagi rasanya yang perlu saya paparkan. Maka saya menutup pidato saya ini dengan mendoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam dan dapat menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya persilahkan Mr. Supomo untuk mengungkapkan pendapatnya. Paduka Tuan Kaitio, hadirin yang terhormat. Soal yang kita bicarakan ini adalah bagaimana dasar-dasar negara Indonesia ini merdeka. Namun sebelumnya, saya mengingatkan dahulu pada tuan-tuan bahwa bukan saja negara yang berdasarkan persatuan itu akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Sebelumnya, saya hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pada pasal 2 daripada Panca Dharma yang telah diterima oleh Chong Sanghi. Ialah bahwa kita hendak mendirikan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu. Jadi, cita-cita ini tepat dan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli. Lalu bagaimana dengan negara hubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang terhormat, oleh Tuan Muhammad Hatta tadi telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa dalam negara persatuan Indonesia hendaklah urusan agama dipisahkan dengan urusan-urusan negara. Memang di sini terlihat ada dua paham yang telah disampaikan. Yang pertama, anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia ini didirikan sebagai negara yang berpusat dengan agama Islam. Dan kemudian, anjuran yang lain seperti yang telah dianjurkan oleh Muhammad Hatta,
ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam, atau dengan perkataan lain, bukan negara Islam. Lalu apa yang menjadi sebabnya? Di sini saya mengatakan bukan negara Islam. Perlu kita catat, perkataan negara Islam itu berbeda artinya dengan negara dengan urusan yang Islam. Lalu, apa yang menjadi perbedaannya? Dalam negara yang Islam, tersusun sebagai negara Islam. Negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu bersatu padu. Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah sistem agama, sosial dan politik berdasarkan atau berdasar dan berpusat kepada Al-Quran sebagai sumber dari segala susunan hidup umat Islam. Hadirin yang terhormat, sekarang kita lihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain sebelum 1924, di mana negara Islam semata-mata semenjak tahun 1924 ini seperti Turki mengganti sifat negaranya dan bukan lagi menjadi negara Islam lagi. Tidak ada yang salah, akan tetapi sebagaimana negara menurut sistem pemerintahannya, Turki bukan lagi negara Islam. Akan tetapi, apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Hendaklah kita jangan meniru berbagai contoh-contoh dari negara lain. Akan tetapi, hendaklah tuan-tuan mengingat keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini, saya hendak mengingatkan kepada tuan-tuan bahwa menurut letaknya di dunia, Indonesia ini mempunyai sifat yang berlainan dengan geografis negeri Irak, Iran, Mesir, atau Syria, yang negara-negara yang bersifat keislaman. Indonesia ini berada di Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu, anggota yang lain misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, dan Thailand adalah merupakan bukan negara Islam. Apa yang telah disampaikan oleh puan-puan tadi betul. Peristiwa itu bukan alasan dengan sendirinya harus menolak pembentukan negara Indonesia menjadi negara yang Islam. Itu bukan suatu alasan, tetapi itu satu fakta yang penting yang harus diperingati pula. Nah, hendaklah Tuan mengingat juga pada tuan-tuan bahwa di negeri negara Islam pun misalnya, contohnya adalah negara Mesir, Irak, dan Iran. Sampai sekarang masih ada beberapa aliran yang mempersoalkan bagaimana cara menyelesaikan hukum syariah dengan kebutuhan nasional dan kebutuhan modern dengan aliran zaman sekarang. Oleh karena itu, puan-puan, saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar. Akan tetapi tuan-tuan, yang akan mengatasi semua golongan dan akan mengindahkan serta menghormati keistimewaan setiap golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya, dalam negara demikian, seseorang akan memerdekakan memeluk agama yang disukainya, baik golongan agama yang terbesar sampai dari golongan agama yang terkecil. Tentu akan merasa bersatu dengan negara. Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat religius. Itu bukan, tuan-tuan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral, dasar moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam. Hendaknya dianjurkan supaya warga negara tercinta kepada tanah air harus ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada kepemimpinan dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat selalu kepada Tuhan. Itu semua harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar dari negara nasional yang bersatu. Dan saya meyakini bahwa dasar-dasar itu telah dianjurkan oleh agama Islam. Sebagai yang telah diuraikan oleh Tuan, anggota yang terhormat, Tuan Muhammad Hatta, maka dalam negara itu, soal sentralisasi atau desentralisasi, pemerintah tergantung dari masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Maka dalam negara Indonesia yang berdasarkan pengertian negara integralistik,
itu segala golongan rakyat segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri akan menjadi tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara keseluruhannya. Baiklah, tuan-tuan yang terhormat dan juga Tuan Kaitio, sekian saja apa yang saya katakan pada kesempatan kali ini tentang dasar yang hendak dipakai untuk mendirikan negara Indonesia merdeka atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun dalam hukum yang bersifat integralistik. Terima kasih kepada Mr. Supomo. Apakah Ruseno sudah selesai? Maaf, belum selesai. Oh, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Liam Konvin. Tuan Kaito yang terhormat, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tujuan peperangan Timur Raya ialah Hako Itio atau persaudaraan dalam sekalian bangsa manusia. Persaudaraan bangsa manusia punya hak yang harus dimulai dari persaudaraan bangsa-bangsa Asia Timur. Dan buat ini terlebih dahulu, bangsa-bangsa Asia Timur yang terjajah harus dimerdekakan. Tidak lebih pantas loh jika Nippon yang menjadi pemimpin dan menentukan tujuan hidup kita. Kurang lebih 70 juta orang beragama Islam. Bisa dikatakan bahwa Tiongkok adalah negeri Islam. Yang paling besar juga ada agama Kristen, bisa hidup damai di sebelah lain-lain agama yang sudah lama ada di Tiongkok. Indonesia bermaksud supaya peranakan Tiongkok turut berjuang di sebelah bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia 10 tahun yang lalu. Hal ini sudah dibicarakan di gedung ini, sekarang saya kesempatan memperingati cita-cita itu. Jadi Saudara Lim Kun tidak setuju dengan paham kebangsaan. Sekali lagi, Saudara Lim Kun tidak setuju dengan paham kebangsaan. Sebab peperangan itu semacam bencana yang ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi seperti lain bencana, tentu akan berakhir. Sebab Tuhan tidak menginginkan bangsa manusia harus hilang sama sekali. Nanti sesudah perang mendirikan dunia baru, persaudaraan sekalian bangsanya. Terima kasih. Kamu siap. Pada hari ini, tanggal 1 Juni 1945, setelah kita mendengarkan banyak pembicaraan dari anggota BPUPKI, maka sekarang dipersilakan Saudara Insinyur Soekarno untuk mengemukakan pendapatnya. Paduka Tuan yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Tulpi Kosangai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menanggapi permintaan Paduka Ketua yang mulia. Apakah itu permintaan Paduka Ketua yang mulia meminta kepada Sidang Tulpi Kosangai mengemukakan dasar Indonesia merdeka, dan dasar inilah yang nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Namun sebelumnya, maaf banyak anggota-anggota telah berpidato. Namun dalam pidato mereka itu yang diutarakan adalah hal-hal yang sebenarnya, bukan permintaan Paduka Tuan yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut tanggapan saya, yang diminta oleh Paduka Ketua yang mulia ialah filosofi daripada Indonesia merdeka. Filosofi Brosda itu adalah konsumen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya. Jiwa hasrat ini sedang di dalamnya untuk di atas didirikan negara Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Tetapi Paduka yang mulia, lebih dulu izinkanlah saya membicarakan apa yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Saudara-saudara, di dalam risi saya beri nama mencapai Indonesia merdeka, disitulah saya katakan bahwa kemerdekaan politik dan independen politik ialah satu jembatan, bahkan di buku itu saya katakan jembatan emas. Saya juga mengatakan bahwa di dalam kitab itu mengatakan suatu negara di dalam satu malam, sesudah ia masuk ke teriak 6 orang, yang sesudah jembatan itu diletakkan oleh Pancur, maka seberang jembatan itulah yang artinya kemudian daripada itu untuk diperbaiki.
Masyarakat Saudi Arabia, orang-orang yang tidak bisa membaca diwajibkan belajar membaca. Orang-orang yang tadinya mengeluarkan sebagai nomaden, yaitu orang Badui, diberi pelajaran bensut dengan bergelandangan dan dikasih tempat untuk bercocok tanam atau nomaden. Dirubah oleh bensut menjadi kaum tani. Semua dilakukan di seberang jembatan itu. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan jembatan di seberang dan jembatan emas. Kita leluasa menyusun negara Indonesia yang kuat, sehat, akal, dan abadi. Oleh karena itu, saya meminta kepada tuan-tuan sekalian, jangan gentar di dalam hatinya. Jangan mengangkat ini dan itu lebih dulu, kalau sudah selesai, baru kita merdeka. Tidak, saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kalau demikian, tuan-tuan tidak mengalami Indonesia merdeka dan kita tidak mengalami Indonesia merdeka. Memang, saudara-saudara, ada perbedaan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Tetapi ada suatu hal yang diantaranya, yaitu rakyat Saudi Arabia, dia sanggup mempertahankan negaranya, musik-musik Rusia sanggup mempertahankan negerinya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Maka kalau bangsa Indonesia, walau dengan bambu runcing, kita semua siap menjadi mati untuk mempertahankan Indonesia yang merdeka ini. Maka sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah siap, bangsa yang telah masuk merdeka, saudara-saudara. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita baru menyehatkan rakyat Indonesia. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan artinya bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk menyusun suatu negara yang merdeka, sebenarnya tidak membutuhkan syarat yang neko-neko atau syarat yang sekedar ada di bumi. Adanya rakyat dan adanya permintaan dan diakui oleh suatu negara yang merdeka. Ini sudah cukup untuk hukum internasional. Dan janganlah gentar lantas menyerahkan 101 soal yang bukan makar. Maka jadi saya bertanya, saudara-saudara, ini mau merdeka apa tidak? Mau. Saudara-saudara, ini mau merdeka atau tidak? Merdeka. Saudara-saudara, setelah saya membicarakan tentang merdeka, maka sekarang saya akan membicarakan tentang hal lain. Paduka Tuan Ketua yang mulia, untuk itu marilah kita melihat dunia ini. Banyak negara-negara di dunia ini yang merdeka dan semuanya berdiri di atas dasar. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialis, Welstanschauung. Lenin mendirikan negara Soviet di atas Welschau, yaitu Marxis historis materialis. Nippon mendirikan Nippon di atas Welstam, yang dinamakan dengan Tennokusen dan Ebensen. Mendirikan negara Arabia di atas satu Welstam, bahkan di atas satu dasar agama yang itu agama Islam. Lalu, jika kalau kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia yang merdeka, apa dasar kita? Apakah Welstam kita? Apakah rasional nasionalis? Apakah historis materialis? Atau smeju? Saudara-saudara, yang selalu mendengung di dalamnya, saya punya jiwa. Dasar yang pertama yang buat negara ini adalah dasar kebangsaan. Tetapi, apakah dinamakan bangsa ini, saudara-saudara? Menurut training, bangsa adalah laras terdak dinamisme atau gerombolan manusia yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu. Sedangkan kalau menurut Outward, bangsa adalah semua persatuan perangkai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi saudara-saudara, kemarin taklah Profesor Soegomo menafsirkan mendapat Hans Renanda di Danau Toba Mister yang berkata sesudah tua memang tuan definisi Renning dan Outpower sudah tua. Itu sebab pada waktu itu belum timbul Wetska, baru yang disebut geopolitik. Renang dan Toba waktu itu hanya melihat mereka belum mengingat bumi yang didalamai manusia. Mereka bahkan mengingat tempat padahal
apakah tempat itu? Yang dimaksud tempat adalah tanah air. Lalu, di manakah yang dinamakan tanah air kita? Tanah tumpah darah kita menurut geopolitik. Indonesia adalah tanah air kita, tetapi Indonesia yang bulat yang ditujukan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi kesatuan dua benua dan dua samudra. Maka bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian seluruhnya. Saudara-saudara, karena antara manusia 70 million ini sudah ada Lares Imetrek Insangbel. Sesudah terjadi karakter Geminsep masih di Indonesia. Bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlahnya memang 70 million, tetapi million yang telah menjadi satu sekali lagi satu saudara-saudara. Kesinilah kita menuju mendirikan satu national state di atas kesatuan Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saudara-saudara, tetapi jangan mengira bahwa tiap-tiap negara yang merdeka adalah satu national state. Tetapi seluruh Germania adalah satu national state. Bahkan bagian-bagian kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia adalah national state. Maka saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hayatusukumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi dan di Pejajaran, saya berkata bahwa kerajaan bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtasya, saya berkata bahwa kerajaan Banten meskipun merdeka bukan national state. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis yang berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan national state. National state hanya satu, Indonesia seluruhnya. Maka jikalau tuan-tuan terima baik, kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bulat bukan kebangsaan dua saja, bukan kebangsaan Sumatera saja, dan bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, ataupun yang lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi satu national state. Maaf Tuan, maaf Koyandian. Tuan tidak mau akan kebangsaan di dalam pidato Tuan. Waktu itu Tuan ditanya oleh Kaito. Tuan menjawab, saya tidak mau kebangsaan. Bukan begitu maksud saya, ini masih ada kelanjutannya. Kalau begitu, maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lim Keng. Ia pun menyetujui atas dasar negara ini. Akan tetapi saudara-saudara, sekalian prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang-orang yang menggabungkan nasionalisme menjadi kaufanisme. Dicinta tanah air, yang satu tetap tanah air kita, yaitu Indonesia. Hanya satu menyadari bukan kaufanisme, bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi juga harus menuju pula kehidupan kekeluargaan bangsa-bangsa ini. Inilah filosofi yang kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan. Saya menamakan internasionalis. Tetapi kalau saya katakan internasionalisme, bukan berarti saya bermaksud kosmopolitisme. Suatu paham yang tidak mau adanya kebangsaan, yang tidak mau adanya Indonesia, yang tidak mau adanya Nippon, dan tidak mau adanya Brima, atau tidak mau adanya Inggris maupun Amerika. Internasionalisme tidak akan bisa tumbuh subur kalau tidak berakar di bumi nasionalisme. Dan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak ada hidup di taman sarinya, internasionalisme. Jadi dua hal adalah prinsip. Pertama adalah prinsip, kedua yang saya usulkan kepada
Tuhan sekalian. Bergandengan erat satu sama lain, selanjutnya, apakah prinsip yang ketiga dasar itu adalah dasar mufakat dan dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan? Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang saja, maupun untuk golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita menjadikan negara buat semua satu, buat semua saya. Saya yakin cara untuk mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk biaya Islam, inilah sebetulnya tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Saya pun adalah orang Islam. Maaf. Keislaman saya memang masih jauh dan belum sempurna. Akan tetapi, saudara-saudara, semua membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati tuan-tuan, akan mendapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini akan membela Islam dalam mufakat permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal yang keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau permusyawaratan. Di dalam badan perwakilan rakyat, apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan. Di dalam permusyawaratan badan perwakilan, dan inilah tempat yang paling cocok untuk mengemukakan tuntutan, dan disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita perlu bagikan dan perlu perbaiki. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujulah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan hebat sehebat-hebatnya. Sebab memang tidak ada satu state yang hidup betul-betul jika kadang dalam perwakilannya tidak seakan-akan bergejolak berdiri bagaikan kawat candra di muka kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Dan prinsip yang keempat sekarang akan saya usulkan, tulang kaitio. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara anggap bahwa kalau badan perwakilan rakyat sudah ada dengan sendirinya, kita sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat negara-negara Eropa. Di sana ada badan perwakilan rakyatnya, ada parlemen demokrasinya, tetapi tidaklah di Eropa. Justru kaum kapitalis yang merajalela di Amerika. Di Amerika ada satu badan perwakilan rakyatnya. Dan tidaklah di Amerika kaum kapitalis yang merajalela tidak ke seluruh dunia barat. Kaum kapitalis dia merajalela padahal ada badan perwakilan rakyatnya di sana. Dan itu hak lain dan tidak bukan sebabnya. Ialah karena badan-badan perwakilan rakyat yang ada di sana, dan segera menurut resepnya, rakyat revolusi tak lain tak bukan adalah yang dinamakan dengan demokrasi. Di sana itu hanya demokrasi politik semata dan tidak ada sosial lempar divide, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali. Jadi kalau kita memang betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, mari kita prinsipkan hal sosial laparta itu. Bukan saja persamaan di dalam bidang politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan-samaan saudara-saudara. Akhirnya, apakah prinsip yang kelima? Hendaknya kita menuju Indonesia merdeka yang bertakwa kepada Tuhan. Prinsip ketuhanan yang mulia bukan saja bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan sendiri-sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Hindu dan Buddha menjalankan ibadah yang menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan kehendaknya.
Negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orang dan dapat menyembah Tuhannya. Dengan cara yang leluasa, segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuan secara berkebudayaan, yakni tiada egois di agama. Marilah kita jalankan agama Islam maupun Kristen dengan berkeadaban. Apakah yang dinamakan menjalankan keagamaan dengan keadaban? Ialah menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberikan bukti yang cukup tentang poder samain itu tentang menghormati agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan poder samain itu di dalam Indonesia Merdeka ini, yang akan kita susun sesuai dengan menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita Indonesia yang merdeka. Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jika kalau saudara-saudara sekalian menyetujui bahwa negara Indonesia yang merdeka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sebagai Tuhan Ketua, dasar-dasar telah saya usulkan ada 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan nama Pancadharma, tidak tepat. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang dengan simbolik. Saya senang pula rukun Islam ada 5 jumlahnya. Jadi kita juga ada 5 setangan. Kita mempunyai indera, apalagi yang kelima. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan internasionalisme, mufakat kesejahteraan dan ketuhanan. 5 bilangannya namanya bukan Pancadharma, tetapi ini aku namakan dengan petunjuk salah satu teman kita yang aneh bahasa namanya Pancasila. Ya, Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Tetapi kalau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan kelima itu, saya sehingga sosio nasionalisme dan demokrasi yang bukan demokrasi yang berat dengan kesejahteraan. Saya beras menjadi sosio demokrasi dan tinggal ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya 5 menjadi 3 sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan. Tetapi barangkali ada tuan-tuan yang meminta satu dasar saja, baik akan saya jadikan satu dasar. Dan saya akan telah menemukan bahasa tulen daripada bangsa Indonesia ialah gotong royong. Indonesia yang bisa didirikan harus negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, paham yang lebih dinamis daripada kekeluargaan, dan kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu umat, dan satu pekerjaan yang dinamakan oleh anggota-anggota yang terhormat. Soekarno satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karya gawe pekerjaan amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama-sama, pemerasan keringat bersama-sama, perjuangan bahu-membahu bersama-sama, amal semua buat semua kepentingan dan semua keringat dan semua kemeriahan. Semua buat kepentingan bersama, itu adalah gotong royong. Prinsip gotong royong antara yang kaya dan tidak kaya, antara yang Islam dan Kristen, antara yang Kristen bukan Indonesia toleran, dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya ucapkan kepada saudara-saudara. Pancasila diperas menjadi Trisila. Trisila dapat diperas menjadi Eksila, tetapi Pancasila diperas menjadi Trisila. Trisila dapat diperas menjadi Ekasila, tetapi terserah kepada tuan-tuan yang mana tuan pilih, Ekasila, Trisila atau Pancasila. Pancasila.
panitia anggota-anggota 27 Jumbi Kosakai yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita dapat berdiri kembali di sini tanpa adanya halangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dalam sidang pembukaan saya kali ini, saya membuka bahwa sidang GPU PKI kedua resmi dibuka. Sebelumnya, karena kita menghadapi situasi yang suci, ada baiknya kita mengheningkan cipta supaya hati pikiran kita terhindar dari pikiran yang tidak suci untuk menciptakan atau membuat keputusan tentang bentuk negara kita ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada tuan-tuan yang ada di ruangan ini, sudilah kiranya untuk berdiri dan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sidang kita kali ini berjalan dengan lancar. Mari hadirin berdiri. Baiklah tuan-tuan, pada kesempatan ini saya akan memimpin doa. Bagi tuan-tuan yang beragama Islam, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Dan bagi tuan-tuan yang beragama non-Muslim, silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang dipersilakan mulai. Hadirin dipersilakan dulu. Tuan Ketua, saya di sini ingin menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang GPU PKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dihasilkan dari sidang tersebut adalah: pertama, usulan mengenai dasar negara; kedua, mengenai federasi; ketiga, tentang keuangan; empat, tentang agama dan negara; kelima, tentang pembinaan negara; keenam, tentang warga negara; ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara; kedelapan, tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta berbeda seluas-luasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan menyampaikan ada 6 anggota baru, yaitu Abdul Fattah, Hasan Asikin, Naga Negara, Siryo Hamijojo, Muhammad Nur, Zar, dan Abdul Gofar. Selanjutnya, marilah tuan-tuan kita menentukan bentuk negara terlebih dahulu. Mari kita mulai pemungutan suara dengan voting. Instruksi, mengapa dengan voting? Mengapa tidak bisa orang mufakat saja? Karena dengan melakukan voting kita bisa merumuskan masalah dengan adil, dan juga kita bisa menghemat waktu dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Baiklah tuan-tuan sekalian, marilah kita menentukan bentuk negara dengan cara voting. Sesudah itu, marilah kita melakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui ada 64 pemilih, yang memilih Republik ada 55 dan yang memilih Kerajaan ada 6, lain-lain 2 dan lapor 1. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian. Sudah mendengarkan bahwa telah dipilih oleh sidang Dukuriju Jumbi Kosakai ini memiliki 60%, yaitu 55 republik, 5 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita akan membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Sudah terang republik, yang dipilih suara terbanyak. Saya meminta untuk semua beristirahat. Baiklah tuan-tuan, kita lanjutkan sidang kita ini untuk membahas mengenai negara. Sebelumnya kita hendaklah berpikir dengan sebaik-baiknya untuk menentukan kita dengan adil dan merdeka.
Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, kita juga menambahkan wilayah Borneo Utara supaya masuk ke dalam Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timur dan Portugis supaya bisa masuk ke wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Maka, apabila bangsa Indonesia memiliki kemauan, kehendak, dan menjunjung tinggi atas apa yang diangan-angankan, hendaklah kita sanggup mengakui bahwa tanah Melayu yang di ujung sana itu sebagian dari negara kita, tanah Papua. Tanah Papua merupakan kekayaan kita yang sampai apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, untuk menentukan batas wilayah negara kita, kita harus menentukan dengan sebaik-baiknya, bukan berdasarkan sanggup atau tidak sanggup, melainkan kita harus siap untuk merdeka atau tidak siap untuk merdeka. Terima kasih. Saya sependapat dengan anggota Muzakir. Kita harus bisa memahami pentingnya untuk menjaga sumber daya alam dan kekayaan negara kita, termasuk tanah Papua. Namun, dalam menentukan batas wilayah negara kita juga harus mempertimbangkan dalam segi etnografis dan geografis dengan seksama. Interupsi. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi bahasa, dan ada yang menyebutkan bahwa tanah Papua bukan termasuk tanah Indonesia. Tapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku persekutuan. Dan dia juga paham yang mengatakan bahwa seluruh Papua termasuk bagian negara Indonesia. Dibuat oleh orang yang punya paham menyatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia, lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Kita harus mempertimbangkan aspirasi dan pandangan penduduk asli Papua dalam hal ini. Soal penting untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut, maka memastikan keinginan semua pihak terlibat dalam proses ini. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk saling menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat, anggota Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak di Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan diterima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti secara sungguh-sungguh. Maksudnya di sini adalah Undang-Undang Dasar suatu negara. Kita harus mempelajari dulu bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui di dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari adalah aliran pikiran yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini, yaitu mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangatlah penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis dan interpretasi untuk menerapkan apa maksud dari undang-undang dasar ini. Baiklah, jadi kesimpulan pada sidang kali ini, bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia adalah keseluruhan wilayah Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa sidang BPUPKI kedua ini resmi ditutup. Dengan ini kita semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno dan Hatta menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama Indonesia. Bagaimana teman-teman sekalian? Setuju? Setuju. Oi sopan, sopan ya. Dia ketawa. Cumi ko sa akin, nung sorry.